Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahmat Putra dari kelas TI 5B dengan NIM 22 112024 dari kampus Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pemrograman implementasi dari teori bahasa dan automata dengan metode FSA pada pengolahan data santri, mulai dari dia melakukan pendaftaran sampai ke tahap data itu lulus saat mereka menjadi data itu habis saat sampai mereka menjadi alumni. Nah, di sini terdapat ada 11 step yang dimana step awalnya itu Q0, step akhirnya itu Q11, dan ada 2 input ya. Ada 3 input. Yang pertama input Y, yang kedua input N, dan yang ketiga input ACC. Dimana input Y itu yang menandakan ya, dan N itu tidak, terus ACC itu diterima. Kalau diubah ke binar, Y itu 1, N itu 0. Nah, yang pertama Q0 itu tuh step awal, dimana mereka lulus dari sekolah sebelumnya. Kemudian input Y lanjut ke isi form pendaftaran dan bayar biaya pendaftaran. Nah, setelah itu mereka otomatis menginput Y untuk melengkapi berkas, kemudian selanjutnya melakukan tes seleksi dan akan keluar hasilnya di sini. Di sini inputnya Y ya. Nah, pada Q3 ini ada 2 input. Yang pertama input Y dan input N. Nah, jika dia input Y, itu dia ke Q5 yang statusnya itu diterima sebagai mahasiswa, yang diterima sebagai santri. Jika inputnya N, itu dia akan menuju ke Q4 yang dimana statusnya tidak diterima, dan selanjutnya input Y menuju ke Q1, mengulang ke Q1 untuk mengisi form pendaftaran lagi, bayar biaya pendaftaran. Nah, kita lanjut ya, dari Q3 ini input Y menuju ke Q5. Pada Q5 input Y itu menuju ke Q6, yang dimana Q6 itu melakukan pendaftaran ulang. Selanjutnya pada Q6 input Y menuju ke Q7, pendidikan aktif, yang dimana dia sudah mulai menjadi santri pada pesantren itu. Selanjutnya setelah status dia pendidikan aktif, itu evaluasi akhir, yang dimana pada evaluasi akhir itu kayak rekap nilai menjadi input Y menuju ke Q8. Pada Q8 input Y itu menuju ke Q9, dimana syarat kelulusan atau ujian kelulusan. Nah, pada Q9 ini kan melakukan ujian kelulusan, otomatis ada lulus dan tidak lulus saat melakukan ujian tersebut. Jika lulus, maka dia akan mengarah ke Q10, dan jika tidak lulus, mereka akan mengarah ke Q7. Q7 itu dimana pendidikan aktif, yang berarti dia akan menjadi santri lagi. Selanjutnya pada Q9 input Y itu mengarah ke Q10. Q10 itu untuk melakukan apa ya? Wisuda, dimana itu kayak setelah dia lulus, dinyatakan lulus dan dari ujian kelulusan, dia itu akan mengikuti wisuda nihai atau seperti perpisahan. Selanjutnya input ACC itu menjadi alumni. Nah, Q11 itu sebagai step akhirnya sebagai alumni ya statusnya. Langsung saja kita praktekkan untuk codingannya untuk teman-teman. Lanjut, ini contoh aplikasinya ya. Di sini ada 10 step, ada 11 ya, ada 12 maksud saya.
state Q0 sampai ke Q11, di mana state akhirnya itu state awalnya itu Q0 dan state akhirnya itu Q11. Di sini langsung saja masuk perintahnya seperti current state sama dengan state self start underscore state. Ini bacanya kayak gini. Jika input Q0, jika input Y, dia menuju ke Q1. Begitupun seterusnya. Pada Q3, ini kan sedikit berbeda nih. Pada Q3, jika di input Y, dia akan menuju ke Q5. Dan jika input N, dia akan menuju ke Q4. Nah, pada Q4, itu otomatis inputannya hanya Q1. Akan mengulang ke ini, ke atas. Seperti itu seterusnya sampai ke kayak tadi, sampai ke ini, sampai ke Q8. Jika inputannya Y, maka dia menuju ke state 9. Jika pada state 9, jika input Y, dia akan menuju ke Q10. Dan jika inputan N, dia akan menuju ke Q7. Kembali ke Q7 lagi. Ke sini. Nah, jika pada Q9 kita input Y, itu otomatis menuju ke Q10. Pada Q10 kita input ACC ya. Dia tidak menerima Y dan tidak menerima N karena sedikit berbeda untuk menuju ke Q11, yaitu kelulusan atau menjadi alumni ya, Q11 itu lebih tepatnya. Nah, ini fungsinya. Nah, ini logikanya teman-teman. Di sini untuk perintah ini ada berapa state nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 state yang dimana perintahnya itu apa namanya tuh? Inputannya hanya Y ya. Di sini inputannya hanya Y, jadi dibuat satu kelompok untuk apa namanya tuh? 7 state-nya. Nah, di sini ada Q3. Q3 ini sedikit berbeda karena inputannya Y. Selanjutnya ada karena inputannya itu menerima Y dan N. Jika inputannya bukan Y dan N, maka di sini perintahnya input tidak valid, masukkan Y atau N. Nah, itu perintahnya. Sampai ke Q9 sama kasusnya kayak tadi sama dengan Q3. Q3 tadi jika dia N, dia akan menuju ke Q4. Tetapi jika pada Q9, jika kita input N, dia akan kembali ke Q7. Jika di input Y, dia akan menuju ke Q10. Pada Q10 itu kita input ACC, maka akan menuju ke state 11. Langsung saja kita coba aplikasinya ya. Nah, ini pertama dari Q0, kita input Y, dia akan menuju ke Q1. Pada Q1 kita input Y, dia akan menuju ke Q2, sampai ke input Y, dia akan kembali menuju ke Q3. Nah, pada Q3 ini ada dua opsi, ada Y atau tidak, yang dimana Q3 itu ada tes seleksi dan hasil, dimana jika diterima dia akan menuju ke Q5, jika tidak diterima dia akan menuju ke Q4. Lanjut ya, ini kita isi Y aja ya. Q5 isi Y, Q6 isi Y, Q7 kita isi Y, Q8 kita isi Y. Nah, pada Q9 itu kan pada Q9 itu syarat kelulusan atau ujian kelulusan. Nah, jika dia tidak memenuhi syarat dan tidak lulus ujian, dia akan otomatis menuju kembali ke Q7, di mana Q7 itu pendidikan aktif, seperti jadi santri lagi. Nah, seperti itu sampai jika kita isi N, balik ke Q7 ya teman-teman. Ini tandanya aplikasinya berhasil. Oh, salah. Maksud saya input Y lagi pada Q8. Kita input Y lagi. Nah, pada ke Q10 itu ACC ya. Kita input ACC karena perintahnya di sini ACC. Dan pada codingannya pun saya isi ACC juga. Hanya ACC yang diterima. Nah,
aplikasi berjalan lancar, di mana state akhirnya itu berhasil sampai ke state akhir yaitu Q11 menjadi alumni. Sebagai aturan FSA, jika inputannya tidak sampai ke state akhir, yang berarti itu tidak sah atau tidak diterima. Ini jika diterima itu inputannya Y, 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 ACC. Nah, itu akan berhenti di Q11, di mana Q11 itu step akhir. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.